Ini adalah selingkuhan Jizyu, kita harus menangkap wanita ini. Dia adalah selingkuhan anak ketiga grup G. Ini pasti bisa jadi headline. Mr. MU, kamu sudah kembali dari perjalanan bisnis. Jizyu menyentuhmu di mana? Di sini atau di sini? Kenapa? Mr. MU cemburu. Seorang wanita yang 5 tahun lalu meminta saya untuk membelinya. Pantas membuat saya cemburu. Mister, saya butuh 1 juta. Asalkan kamu bisa memberiku 1 juta, aku bisa melakukan apa saja. Jika bukan karena cemburu, kenapa Mr. MU begitu marah? Jika Mr. MU mengumumkan hubungan kita, Jizyu tidak akan berani menyentuhku. Mengumumkan hubungan. Ini rencanamu. Jika iya, Maka lihat penampilanmu malam ini. kemarin malam saya mengajukan perpanjangan kontrak. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Tanda tangani ini. Apa ini? Mobil Mr. MU sudah siap. Sisanya serahkan padamu. Di dalam ini ada 10 juta, itu uang perpisahan dari Mr. MU. Dia ingin putus dengan saya. 5 tahun 10 juta. Mr. MU sangat dermawan padaku. Sampaikan terima kasih saya pada Mr. MU. Saya sangat puas dengan uang ini. Uang itu sudah diberikan pada Miss Tang, dia tidak menangis atau marah. Malah terlihat agak senang. Dulu dia akan menjual diri untuk uang. Uang yang dia dapat selama ini cukup untuk hidupnya di masa depan. Buang semua barang-barangnya. Jangan mengotori rumah. Baik Mr. MU, ada satu hal lagi. Katakan. Nyonya menelepon bilang Miss Bai Sheng baru saja kembali ke negara. Minta kamu meluangkan waktu untuk menemaninya. Sudah tahu. Media tidak memotret wajahnya, kenapa ada foto ini? Hei, ada masalah? Presiden baru meminta kamu segera ke kantornya. Perusahaan ganti presiden pagi ini baru datang yang bernama Bai. Katanya latar belakangnya sangat kuat, kamu harus menjilatnya, jangan melawan. Sudah tahu. MU King Chuan, mereka itu hubungannya apa? Ada apa? Ini pacar kamu ya? Dia tunangan saya. Tunangan. Saya dan King Chuan memang dulu saling cinta pertama. Kamu terkejut ya? Atau kalian kenal? Tidak kenal, mana mungkin saya pantas kenal tunangan Pak Bai. Kalau begitu saya langsung ke intinya sekarang. Kasus skandal kamu sudah sangat mempengaruhi perusahaan, jadi saya memutuskan untuk menghentikan sementara semua pekerjaan kamu. Dihentikan sementara. Ini keputusan saya, tidak sedang berdiskusi dengan kamu, paham ya? Tidak mengganggu pekerjaan kamu kan? King Chuan kok sudah datang jemput saya sih? Baru selesai rapat kangen kamu. Kamu masih diam di situ, ngapain kamu bisa pergi sekarang? Dia itu artis kecil yang bikin skandal sama Jizyu. Tapi sudah saya pecat. Orang yang tidak tahu diri seperti itu harus cepat disingkirkan agar tidak merusak nama perusahaan. 5 tahun tanpa sadar jatuh cinta pada pria ini. Tapi dia malah akan menikah dengan wanita lain. Xiao Yuan, sudah beberapa hari tidak ketemu. Kangen aku nggak? Ji San Xiao. Kemarin sudah kabur, sekarang berani ulangi lagi. Kamu benar-benar nggak mau karir ya, atau lupa ibumu? Meisu kerja sebagai pembantu di rumah saya. San Xiao, ngomong baik-baik dong. Jangan ganggu ibu saya. Itu tergantung sikap kamu. Ji San Xiao ini di depan kantong, takut ada yang lihat. Sudah temani kamu naik hot search, masih takut dilihat orang. San Xiao, ada yang cari kamu. Siapa sih bikin ilang mood? Ada urusan penting, oke, saya segera datang. San Xiao, kalau kamu ada urusan, saya turun dulu ya. Jangan bermimpi. Kebetulan kakak saya bilang hari ini, ada kerja sama kamu, ikut saya. Ajak kamu lihat dunia. Ji San Xiao, saya hari ini kurang enak badan. Bagaimana kalau nggak ikut? Jangan nggak tahu diri. Walaupun kamu hari ini melahirkan, harus temani tamu saya dengan baik. Nakal, bawa dia kemari buat apa?
Kakak, bukannya kamu bilang hari ini ada tamu penting? Aku bawa cewek cantik buat temenin. Kenapa? Hari ini yang datang adalah CEO Grup MU. Dan tunangannya Nona Bai. Kan nggak bilang kalau itu Pak MU. Kalau Jisan Xiao nggak mau terima, aku nggak maksa. Jisan Xiao nggak bisa nolak. Jizong juga jangan tolak kebaikan hatinya. Cepetan kasih minum Pak MU. Dengerin aku, kalau nggak kamu nggak bakal ketemu mama kamu lagi. Pak MU, aku mau kasih minum. King Chuan, jangan bikin orang lain malu dong. Lagian dulu dia artis di perusahaan aku. Maaf Pak Bai, aku nggak sengaja. Minta maaf buat apa? Sepatu ini khusus dibuatkan King Chuan buat aku. Kamu harus bersihin. Nona Bai nggak dengar ya, cepetan bersihin. Aku bersihin. Sudah. Orang yang nggak bersih nggak bakal bisa bersihin. Pak MU, maksudnya apa? Pak MU kenapa bilang aku nggak bersih? Pak MU tahu dari mana? Kalau aku nggak bersih, Setidaknya sebelum keluar nemenin minum, bersihin dulu badan kamu. Jangan sampai bikin orang lain jijik. Cueknya Jisan Xiao, aku nggak mau ikut campur. Pergi. Kamu maaf ya Pak MU. Kamu sengaja ya, kamu nggak tahu tamu hari ini. Buat aku penting banget. Minta kamu kasih minum aja susah. Kamu nggak mau ketemu mama kamu ya? jangan ganggu mama aku. Kalau gitu kamu harus nurut. Tunggu dulu San Xiao. Aku ada cara buat selamatkan kerjasama ini. Kamu bisa apa? Aku mau minta maaf ke Pak MU. Minta maaf pakai cara itu. Lihat aja tadi dia ngeperlakukan kamu. Walaupun kamu telanjang di depannya, dia nggak bakal lihat kamu. Pokoknya aku ada cara, aku janji nggak bakal ngaruhin kerjasama grup MU dan Ji. Si Riwan, kamu mau pakai cara goda ya? Tapi kalau gagal gimana? Kalau gagal aku siap dihukum sama San Xiao. Yang penting bisa nahan Jiziu. Cari MU King Chuan juga nggak masalah, semoga MU King Chuan bisa lihat. Tolonglah 5 tahun hubungan kita ini. Baiklah 3 hari, tidak 2 hari. Aku kasih kamu 2 hari. 2 hari. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Aku di mana ini? Kamu siapa? Kamu dan Jiziu ngapain aja? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Siapa aku tidak penting. Aku yang bertanya padamu. Kami tidak melakukan apa-apa. Sendirian di ruangan VIP selama itu. Kamu tahu ruangan VIP kamu, Ji. Tidak, kamu siapa sebenarnya? Aku yang bertanya padamu. Apa kamu tidur dengan Jiziu? Tidak. Benar-benar tidak. Aku bahkan tidak kenal kamu, kenapa aku harus bohong? Bisakah kamu lepaskan aku dulu? Sangat sakit. Sakit orang sepertimu tahu apa itu sakit. Jangan lepaskan aku. Jangan, tolong. Kenapa semua orang memperlakukan aku seperti ini? Jangan lepaskan aku. Jangan, tolong. Perutku sangat sakit. Tolong aku. Nona Tang ini hasil pemeriksaan tadi malam. Terdiagnosis endometriosis. Apa itu? Dijuluki kanker yang tidak mematikan di dunia ginekologi. Misalnya saat haid rasa sakitmu akan semakin parah. Tapi aku belum haid, kenapa bisa? Hubungan intim yang terlalu kasar juga bisa menyebabkan pendarahan. Jangan lepaskan aku. Jangan, tolong. Penyakitmu perlu diobati secepatnya, kalau tidak, kalau sudah parah, perlu dilakukan pengangkatan rahim. Terima kasih, aku tahu ya. Kamu tahu siapa yang mengantarkanku tadi malam? Tidak tahu. Terima kasih. Kalau MU King Chuan tahu aku dan orang itu dan kena penyakit ini, dia pasti akan sangat membenciku. Hei, foto sudah dikirim ke HP MU.
Kamu siapa? Siapa saya tidak penting, yang penting dalam waktu 1 bulan. Kamu harus mengumpulkan 30 juta, jika tidak foto ini akan muncul di berbagai platform media sosial. Ini pemerasan, percaya tidak percaya saya akan melapor ke polisi. Silahkan, saya punya lebih banyak bahan panas. Apakah kamu orang yang kemarin malam? Apakah kamu ingin semua orang tahu? Selebriti muda Tang Yuan dihina oleh pria asing. Semua orang akan tahu. MU King Chuan pasti akan tahu juga. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Saya tidak punya uang. Kamu bisa mencari mantan sugar daddy kamu, jual diri lagi. Lagi pula dia marga MU. Orang terkaya di Haicheng tidak kekurangan uang segitu. Bagaimana kamu bisa tahu tentang hubungan saya dengan MU King Chuan? Siapa kamu sebenarnya? Halo, halo. Jangan lupa janji 2 hari kamu, saya tidak bisa menunggu lama-lama. MU King Chuan akan muncul di tempat ini hari ini. Maukah kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu MU King R tentang pemerasan ini, agar dia bisa waspada? King Chuan, jangan bikin orang lain malu dong. Lagi pula dulu dia artis di perusahaan saya. Tapi sekarang dia sudah ada wanita di pelukannya, sedangkan saya. Tapi jika ini jebakan yang dibuat oleh saingan grup MU, tidak. Tidak, saya harus memberitahunya tentang hal ini. MU Zong, bagus tembakannya. Kamu datang kenapa? MU Zong takut orang lain tahu. Kita pernah punya hubungan rahasia. Bicara lebih hati-hati jika ada orang yang tahu tentang hal ini. Saya tidak keberatan membuatmu menghilang dari Haicheng. Kamu sangat membenci saya. Kenapa dulu setuju menemani saya selama 5 tahun? Itu karena kamu sangat mirip dengan seseorang. Dia menganggap saya sebagai pengganti Bai Sheng. Kita hanya saling memanfaatkan saja. Sekarang kita sudah selesai transaksinya meskipun menjual diri. Setidaknya patuhi etika profesional. Saya datang karena ada yang memeras. King Chuan, Jaga mulutmu. Tang Yuan, kenapa kamu di sini? Bai Zong, saya datang untuk minta maaf. Saya harap Anda dan MU Zong tidak marah karena kecerobohan saya kemarin mempengaruhi kerjasama yang sedang dibicarakan antara grup MU dan grup G. Kamu memang hebat ya. Baru saja saya pecat langsung merangkul Ji. Sangat terburu-buru untuk menunjukkan diri di depan Ji Ziyu ya. Siapa yang akan menggantungkan diri pada satu pohon? Saya juga harus menyiapkan jalan keluar untuk diri sendiri. Kalau begitu saya akan memberikan kesempatan untuk meminta maaf. Asalkan kamu bisa membuat saya senang. Kejadian tadi malam akan dihapus. King Chuan, bagaimana menurutmu? Asalkan kamu senang. Bos RI selalu menepati janji. Kenapa lama sekali, sudah ketemu belum? Saya sudah menemukannya. Pergilah. Bos, baik kalau kamu tidak mau menerima permintaan maaf saya. Kamu bisa langsung bilang tidak perlu menghina seperti ini. Kalau kamu merasa Sheng menghina kamu, kamu bisa pergi. Tidak mau pergi ya? King Chuan tidak perlu marah karena saya. Tang Yuan pergi atau tidak, kamu yang memutuskan. Saya pergi. Maaf bos, MU datang terlambat. Nona Tang juga ada di sini, kenapa tidak enak badan? Bos Ji memang sangat perhatiannya. Jangan lupa dia adalah wanita yang merayu adikmu. Dia datang hari ini untuk mengatakan apa? Mewakili Ji untuk memulihkan kerjasama. Dia bisa mewakili Ji, sangat lucu. Kamu mempermainkan saya. Bukan ini yang kamu minta sendiri. Saya tidak memaksa kamu. Aduh, kenapa? Sheng. King Chuan, saya tidak menyentuhnya. Sudah larut, kita pulang saja. Dia tidak layak untuk kita buang waktu. Ji Xiao. Bangunlah. Jadi tadi malam kamu yang mengantarkan saya. Kebetulan searah. Terima kasih. Tidak perlu kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih. Jauhilah Ziyu. Lagi pula dia sudah punya janji, nikah tidak peduli, bagaimana dia bertingkah. Tidak akan menikahi orang luar. Bos Ji, tenang saja. Ji San Xiao bukan tipe saya. Semoga beruntung. Nona Tang. Bos MU menunggu di mobil, mari naik. Silakan.
Tadi Pak MU bukannya mau menemani tunangannya makan. Kok sudah selesai makan begitu cepat? Hari ini datang mencariku sebenarnya untuk apa? Tadi Pak MU tidak bertanya, sekarang jadi penasaran. Tidak ada waktu untuk berputar-putar, katakan padaku. Jiting bilang kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Lepaskan aku. Tidak ada apa-apa. Sebagai aktor pasti ada sedikit masalah. Kemarin malam sudah diperiksa. Laporan pemeriksaan Pak kesehatan mana? MU bertanya banyak, apakah sedang memperhatikan saya? Jangan terlalu sombong. Kalau bukan karena perhatian, berarti Pak MU juga suka perasaan berselingkuh ini. Kamu pernah berselingkuh dengan siapa lagi, Jiting? Apakah kamu pernah tidur dengannya? Kalau iya, Tang Yuan, kenapa kamu begitu hina? dulu bukankah saya juga dibiayai oleh Anda? Kenapa tidur dengan Anda jadi mulia, ganti orang lain jadi hina? Apakah 5 tahun yang lalu? Siapapun yang bisa membayar kamu pasti akan tidur dengannya. Iya, saya Tang Yuan hanya melihat uang, tidak melihat orang. Kamu. Kalau Pak MU tidak tega, mari kita kontrak ulang. Harga bisa dibicarakan. Pergi sana. Hari ini saya sedang tidak mood. Di lapangan kasar padamu memang salah saya. Besok ada investor besar datang ke perusahaan. Saya ingin merekomendasikanmu sebagai pemeran utama. Sebagai permintaan maaf, Anda sudah lebih dari sekali menargetkan saya, Bos Bai. Acara Anda saya tidak berani datang. langsung menyerah tidak seperti karaktermu. Kamu tidak penasaran? Kenapa saya begitu menargetkanmu? Oh iya? Bukankah kamu sangat ingin menyelamatkan kerjasama itu? Waktu yang diberikan Jiziu padamu, sepertinya juga tidak banyak lagi. Tang Yuan, besok aku akan memberitahumu. Hai Cheng, sebenarnya siapa yang berkuasa di sini? CEO Bai. Tang Yuan, ini adalah investor CEO Han. Aku adalah tunangan Jiziu. Kamu menggoda tunanganku dan berani datang ke sini untuk pamer. Aku akan membunuhmu si jalang. Non Han, daripada memukulku di sini, lebih baik kamu mengajari Jiziu di rumah. Non Han, tenang dulu, beri aku muka. Biarkan dia menghormatimu dengan segelas anggur. Masalah ini akan selesai. Inilah tujuan CEO Bai memanggilku untuk uji peran. Tanpa alasan kena tampar, masih harus menemani minum. Asalkan kemarahan Non Han reda, masalahmu dengan Jiziu juga akan selesai. Bukan begitu? Baik, aku akan minum. Sudah cukup. Kalian Keluar. Malam ini dia milik kalian. Terima kasih Non Han. Ayo cantik. Si cantik Non Han sudah memerintahkan malam ini. Kami akan melayanimu dengan baik. Han Xiaowan, berapa dia membayar kalian? Aku akan membayar 2 kali lipat. Uang ini bukan masalah uang. Ayo cantik. Ayo lepaskan aku. Tidak, Ayo cantik. tidak. Dia suka sekali menggoda pria. Biarkan dia menggoda sampai puas. Cantik. CEO Bai, hadiah pertemuanmu ini sangat kusukai. Senang Non Han menyukainya. Gadis ini punya tanda lahir di punggungnya sangat seksi. Tanda lahir itu dari mana? Sudah dibilang tanda lahir. Tentu saja dari lahir. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Tidak mungkin. Non Bai, jangan mencubit lagi, nyawa bisa melayang.
Hei, bawa dia keluar dan selesaikan. Nona Bai, maksudmu adalah... Aku ingin dia menghilang dari Hai Cheng. Ya, Jangan mendekat, lepaskan aku. siapa yang melakukan apa cepat lari pergi-pergi? Apa ini? Xiao Yuan. Aku menyuruhmu keluar untuk membicarakan kerjasama. Kamu ini main apa sih? Jisan Xiao, lebih baik kamu pulang dulu dan tanya tunanganmu. Apa yang sudah dia lakukan? Dia mana bisa aku kendalikan? Dia kalau sudah marah bahkan aku pun dia berani gigit. Tapi si Yuan kamu seperti ini sangat menggoda. Sungguh membuatku ingin menciummu. Jisan Xiao, jangan begini. Kamu membunuh orang. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku tadi tidak melihat apa-apa, aku janji. Aku tidak akan bilang apa-apa ke polisi. Kamu pikir aku akan membunuhmu? Jisan Xiao mana? Tenang, ke depannya kamu tidak akan bertemu dia lagi. Dia sudah mati. Kalau ada masalah ke depannya telepon aku saja. Siapa kamu? Nama aku Asi. Tidurlah. Jangan lepas itu. Tidur yang manis. Kalau sudah bangun efek obatnya akan hilang. Tidur yang manis. Siapa sebenarnya dia? Yuan. Tuan Xiao, tolong jaga diri. Yuan 5 tahun ini, baik-baik saja kan? Kamu tidak boleh menikah. Sudah cukup, kita sudah selesai. Itu bisa aku jelaskan. Kamu bisa dengar penjelasanku. Kenapa kamu pikir aku Xiao Jinhi akan mau wanita yang tidak bersih? Tang Yuan. Barang yang kotor harus dibuang. Walaupun tidak sebanding dengan Tuan Xiao, tidak seharusnya dipanggil Direktur Xiao kan? Katanya setelah kamu menikah masuk keluarga Gu, baru-baru ini menjabat sebagai Direktur Grup Perusahaan Gu. Selamat Direktur Xiao, karirmu semakin melesat. Yuan, jangan bicara seperti ini padaku. 5 tahun ini, sebenarnya aku sangat menderita. Aku sebenarnya selalu memikirkanmu. Jadi maksudmu, dulu ada orang yang menodongkan pisau ke lehermu memaksamu untuk putus denganku. Penderitaan menjadi menantu keluarga kaya, aku juga ingin merasakannya. Bagaimana dia bisa kenal dengan menantu grup Gu? Xiao Jinhi. Non, aku dengar. Sebelum Xiao Jinhi menjadi menantu keluarga Gu, dia punya mantan pacar yang sangat dicintainya. Wanita itu demi cintanya rela mati-matian. Demi dia bahkan rela menjual diri untuk mengobatinya. Sebelum pulang ke negara, ini aku sudah King tahu. Chuan merawatnya selama 5 tahun. Tidak menyangka. Dia dan King Chuan ternyata bersatu seperti ini. Non, apakah kita masih akan menangkapnya? Jiziu hilang tadi malam. Keluarga Ji sedang memeriksa semua tamu pesta. Jangan ganggu dia dulu, jangan sampai membuatnya curiga. Tapi, foto ini tidak boleh disia-siakan. Wanita ini sudah bosan hidup. Liu bilang ke sutradara Zhang. Film baru ini mendapat tambahan investasi 50 juta, tapi keluarga MU harus ikut audisi. Yuan akhirnya datang. Zong sudah tidak sabar. Kontrak kan sudah ditandatangani, kenapa masih harus tes acting? Aku juga baru dapat pemberitahuan, mungkin hanya formalitas saja. Semangat! Selamat siang sutradara Zhang. Selamat siang Zong. Ini adalah pemeran utama wanita kita Tang Yuan. Kontrak sudah ditandatangani, menurutku, dia tidak perlu tes lagi.
Bisa juga dibatalkan. Jadi maksudmu, Ganti orang. MU Zong, meskipun Anda punya prasangka terhadapku, tapi apa hubungannya karakter dengan akting? Kamu pikir kamu layak untuk aku targetkan? Kamu bisa pergi, silakan. MU Xiansheng, bisakah kita bicara? Apa hakmu untuk bicara denganku? Karena pernah kau rawat selama 5 tahun. Status sebagai pacar gelap. Cukup layak. Sehari sebagai suami istri, 100 hari sebagai kekasih. Aku sudah dipecat oleh tunanganmu. Baru saja dapat peran dalam sebuah drama. Apakah sebaiknya memberi mereka jalan keluar? Sudah 3 tahun bersama cinta pertamamu. Kenapa kamu tidak memintanya untuk memberimu jalan keluar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dulu untuk mengobatinya kamu datang padaku untuk menjual diri. Akhirnya dia naik ke puncak dan kamu ditinggalkan. Apakah penghinaan dulu belum cukup? Sekarang malah berusaha kembali padanya. Tang Yuan, kenapa kamu begitu hina? Jadi kamu sudah tahu sejak lama. Aku tidak akan sembarangan menerima wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Sebelum kamu menandatangani perjanjian penjualan diri, aku sudah menyuruh Liu menyelidikimu dengan jelas. Kalau sudah diselidiki dengan jelas, kenapa sekarang tiba-tiba kamu sangat peduli dengan masa laluku? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Tuan MU, makan rumput bekas juga enak ya. Bagaimana kalau membatalkan pertunangan dengan Bai Sheng? Aku janji akan setia padamu seperti dulu. Kamu benar-benar berani berpikir sesuatu yang sudah bosan dibuang. Ya sudah, siapa yang akan mengambilnya kembali? Biaya tadi. Meski Tuan MU tidak ingat masa lalu, tapi masih murah hati seperti dulu. Sudahlah. Barusan anggap saja sebagai bonus purna jual dariku. Tidak usah bayar. Tapi drama ini aku tidak akan menyerah. Keluar. Tuan Muda ini parentan Nyonya untuk mengkaiti Anda. Dan Nyonya bilang Anda harus pulang ke rumah tua. Kalau bukan karena aku yang menahan foto-foto ini, sudah sampai di tangan keluarga Bai MU King Chuan. Siapa gadis ini? Hanya seorang aktris kecil yang tamak akan kemewahan dan berharap bisa langsung sukses. Wanita seperti ini bukankah ibu sudah sering melihatnya? MU King Chuan, keluarga MU sudah besar. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan anak untuk aliansi pernikahan. Kalau kamu benar-benar suka gadis ini, pertunangan dengan keluarga Bai bisa dibicarakan lagi. Aku memang ingin membicarakan ini dengan ibu. Pesta pertunanganku dengan Asheng akan diadakan tanggal 6 bulan depan. Bagaimana menurut ibu? Segeranya. Agar tidak ada masalah yang timbul dan menghindari kejadian lain yang membuat ibu salah paham. Salah paham apa? Takut Asheng berpikir macam-macam. Baiklah ibu. Aku masih ada urusan pekerjaan, aku pergi dulu. Ajing, dia memajukan tanggal pernikahan. Bagaimana pendapatmu? Hanya mencoba menutupi sesuatu. Tang Yuan adalah kelemahan MU King Chuan. Kita bisa memanfaatkannya. Sudah kubilang pria tidak bisa diandalkan, setelah putus malah merusak karirmu. Membuatmu dari pemeran utama jadi pemeran ketiga. Memangnya kenapa dengan pemeran ketiga? Gajinya tidak berkurang, tidak masalah. Halo Pak Bai, aku datang untuk mengunjungi, aku traktir minum. Kebetulan aku ada urusan dengan Tang Yuan. Ini untukmu. Pak Bai, jangan-jangan kamu menaruh racun di air Makanan ini. bisa sembarangan tapi kata-kata tidak bisa sembarangan. Di depan umum aku memberimu racun. Tidak bisa dipastikan waktu itu di kantor. Kan Pak Bai memberiku minuman yang sudah dibubuhi obat. Pak Bai, aku tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kamu ingin tahu? Kalau begitu jawab dulu pertanyaanku. Siner, kamu tahu? Sin Er. Hello Pak Mu. King Chuan datang. Aduh sakit, kenapa kamu mendorongku? Aku. Pergi. King Chuan, dia tidak sengaja mendorongku. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak, dan malam itu. Sudah cukup berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, sini. Kurung dia di ruang ganti tanpa izinku. Jangan biarkan dia keluar. Apa katamu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Masuk. Lepaskan aku.
Biarkan aku keluar. Non Tang berteriak minta tolong tidak menolongnya. Tidak usah buru-buru. Tunggu sebentar. Sinar, nanti kamu sembunyi di ruangan ini. Kakak pasti tidak akan menemukanmu baik. Kakak buka pintu, kakak, aku takut. Kakak buka pintu, aku mau keluar. Kenapa aku di rumah sakit? MU King Chuan, kamu yang mengantarku ke rumah sakit. Bawa dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Asheng butuh transfusi darah. Hanya golongan darahmu yang cocok dengan dia. Harus aku yang transfusi darah, kenapa? Karena kau yang bikin Asheng terluka. Jadi ini kewajibanmu. Ini cuma omongan dia, apa nggak dengerin penjelasanku? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kamu nggak perlu transfusi darah. Terus kenapa? Baisheng, aku nggak ada masalah sama kamu. Kenapa sih kamu selalu nyusahin aku? Nggak ada masalah. Kamu pikir urusanmu sama MU King Chuan disembunyikan dengan baik ya? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Nggak ngerti. Kamu bisa bertahan di samping MU King Chuan selama 5 tahun. Berarti kamu punya kemampuan, tapi sayangnya cuma sedikit. Trik kecil buat manjain pria aja. Waktu aku balik, King Chuan langsung ngelepas kamu kan? Kamu udah tahu dari dulu, jadi sengaja nyusahin aku. Awalnya cuma mau ngasih pelajaran kecil, biar kamu tahu diri. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Tanda lahir di tubuhmu membuatmu ditakdirkan berumur pendek. Aku punya tanda lahir ada hubungannya sama kamu. Hahaha, coba tebak. Kalau seseorang terus-terusan ditransfusi darah, kira-kira bisa bertahan berapa lama ya? Hahaha. Tolong. MU Tangji teriak minta tolong. Cuma transfusi darah aja nggak bakal mati. Ini urusan yang dia sendiri bikin. Pasti ada konsekuensinya. Bai Ji, kalau terus diambil darahnya bisa mati. Lanjut. Siap. MU. King Chuan, Aku di sini. aku nggak apa-apa, jangan khawatir. Nggak apa-apa aja kalau Asheng juga nggak kenapa-kenapa. Dia sudah tidak berguna lagi, tidak perlu terus berada di sini mengganggu. Ya. Cepat pergi dari sini, Yuan Yuan. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bisa ada di sini? Hati-hati, kenapa wajahmu terlihat sangat pucat. Apakah kamu yang menyelamatkanku dan membawaku ke rumah sakit? Aku baru saja keluar untuk membeli air, tapi ketika kembali kamu sudah tidak ada. Aku mencari lama sekali, sebenarnya ada apa? Cepat-cepat, MU Zong sudah keluar, Tuan MU. Grup MU mengumumkan tanggal pertunanganmu dengan putri keluarga Bai. Dimajukan ke Sabtu depan, apakah ini benar? Apakah kamu menemani Nona Bai ke rumah sakit karena dia hamil? Apakah pertunangan yang dimajukan ini karena terburu-buru menikah karena Seperti kehamilan? yang kalian ketahui, aku dan Asheng akan menikah secara resmi Sabtu depan. Tanggal yang semula dimajukan karena aku ingin memberikan status resmi lebih cepat kepada tunanganku, menghindari banyak spekulasi dari luar tentang hubungan kami. Yuan Yuan. Apakah kamu kenal dengan MU Zong? Tidak kenal. Hari ini terima kasih banyak. Yuan Yuan, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bisakah kamu membantuku satu hal? Bantuan apa? Seperti yang kamu lihat tadi di rumah sakit Sabtu depan. Ada acara pertunangan CEO Grup MU dengan putri keluarga, Bai. Aku juga menerima undangan. Saat itu aku ingin kamu menjadi teman wanitaku. Menemaniku hadir. Apakah Tuan Xiao lupa status pernikahannya sendiri? Atau di kota besar seperti Haicheng ini tidak ada orang lain yang bisa menemanimu hadir? Harus mencari mantan pacarmu. Yuan Yuan, posisimu di hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu, tahu. Jangan membuatku mual.
Meskipun hari ini aku sangat berterima kasih kamu menyelamatkanku, tapi itu tidak berarti kita masih bisa berteman. Xiao Jinhee, aku tidak peduli apa tujuanmu. Jangan cari aku lagi. Yuan. Kalau kamu sudah memutuskan hubungi, aku kapan saja nomor handphoneku masih sama. Ingat untuk menghubungiku. Kamu di mana, dengan siapa kamu bersama? Kamu gila ya, dengan siapa aku bersama, apa hubungannya denganmu? Sponsor terakhirmu baru saja lumpuh. Kamu sudah kembali dengan mantan pacarmu. Kenapa kamu begitu hina? Kamu lupa bagaimana dia dulu meninggalkanmu. Dia sama sekali bukan orang baik. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Aku tahu segalanya, bahkan aku tahu di mana kamu tinggal. Ingat, aku tidak mengizinkanmu bertemu Xiao Jinhee lagi. Kalau tidak, aku akan mencarimu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Siapa kamu sebenarnya? Kamu hanya milikku sendiri. Hei. Orang ini tahu banyak hal. Apa tujuan sebenarnya dia? Jangan-jangan. Kamu tidak benar-benar berpikir. Masalahmu dengan MU King Chuan tersembunyi dengan baik kan? Kataku, dari mana tanda lahir itu berasal? Tanda lahir jangan-jangan dikirim oleh Bai Sheng. Hei, Aku sudah memutuskan aku akan menemanimu menghadiri pernikahan keluarga MU. wakil direktur perusahaan Gu bawa pendamping aktris kecil Tang Yuan kan. Ji San Shao, baru saja kena masalah, dia langsung cari pengganti. Dia mendekati Xiao Zong, dia memang punya bakat. Hanya biasa jadi cadangan, tidak apa-apa, punya beberapa cadangan. Selamat kepada MU Zong dan Nona Bai. Terima kasih Xiao Zong, tapi pendamping yang dibawa Xiao Zong hari ini sungguh mengejutkan. Hai Cheng, tidak besar apa yang mengejutkan. Selamat atas pertunanganmu Bai Zong. Semoga kamu dan MU Zong bahagia selamanya. Cepat punya anak. Juga selamat kepada MU Zong. Kalau datang untuk memberikan ucapan selamat yang tulus, maka minumlah beberapa gelas anggur pernikahan. Nona Bai Yuan tidak enak badan hari ini. Gelas ini aku yang minum untuknya. Xiao Zong memang pria yang sopan. Tidak hanya Yuan tidak enak badan hari ini. Kenapa di sana ramai sekali, sedang main apa? Jizong dan yang lain sedang main dadu. Kalau kalah harus minum. Xiao Zong tertarik, bagaimana kalau kita ikut ramai-ramai? Baiklah. Silakan. Hari ini adalah pesta pertunangan MU Zong dan Nona Bai, pria dan wanita bergantian melempar dadu. Total skor, yang kalah minum anggur bersama bagaimana? King Chuan, menurutku ini cukup menarik, kita main bersama yuk. Xiao Zong ikut. Silakan. Xiao Zong sudah kalah 3 kali berturut-turut, masih mau lanjut. Tidak main lagi, tidak menyangka. MU Zong memang hebat, aku terima kekalahan. Aku akan minum hukuman kalau Xiao Zong mengaku kalah. Itu juga tidak perlu minum anggur pernikahan. Nyonya Xiao hari ini tidak ada. Agar tidak ada gosip di pesta pertunangan saya dan Asheng tersebar keluar. Karena sudah aturan yang ditetapkan, bagaimana bisa diubah begitu saja? Jika Nyonya Xiao salah paham, nanti saya akan menjelaskannya sendiri. Maaf Yuan hari ini, benar-benar tidak bisa minum alkohol. Begini saja saya minum 2 kali lipat boleh? Baik. Xiao begitu perhatian pada wanita. Seperti yang kamu inginkan. Tang Yuan, saya lihat Xiao agak mabuk. Kamu bawa dia kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Tidak mabuk. Kalau begitu kami pamit dulu. Kami pergi dulu, kalian lanjutkan. Hei, kamu di mana, sedang apa? Bukankah kamu tahu segalanya? Apakah kamu dan Xiao Jinhee kembali bersatu? Ya, tidak hanya kembali bersatu. Saya juga akan bersamanya sampai tua, tidak pernah berpisah. Dia bilang dia akan segera menikahi saya. Tidak mungkin, kamu hanya milikku. Kamu hanya bisa menikah denganku. Aku milikmu. Berani kamu keluar sekarang untuk menemuiku. Aku milikmu. Baik. Aku keluar, kamu di mana? Kamu jalan ke depan. Sepertinya aku melihatmu, kamu di seberang jalan. Hati-hati.
Sepertinya tadi mendengar suara MU King Chuan. Apakah ini hayalan? Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, beruntung CEO Ji menyelamatkanku lagi. Apakah kamu baru-baru ini membuat kesalahan pada seseorang? Mobil ini pasti menuju ke kamu. Untuk keamanan kembali ke hotel dulu. Hati-hati dengan tangga. Baru sebentar tidak bertemu sudah beraksi seperti film aksi. Tadi ada mobil yang hampir menabrak Nona Tang. Jangan-jangan karena terlalu banyak melakukan hal yang tidak pantas. Jadi dibalas dendam. Siapa sebenarnya yang terlalu banyak melakukan hal yang tidak pantas? Apakah Nona Bai tidak jelas dalam hatinya? Apa maksudmu dengan perkataan ini? Saya Kamu melihat seperti apa sopir yang menabrak itu. tidak ada. Hotel bisa memeriksa rekaman CCTV untuk mencari nomor plat mobil. Rekaman CCTV bisa dibicarakan nanti, sekarang lebih baik bawa Nyonya Tang ke rumah sakit, karena dia terluka. Menurutku kecelakaan ini palsu, sepertinya dia hanya ingin agar Pak Ji mengantarnya. Ada Pak Xiao, ada Pak Ji. Dia tidak takut menginjak dua perahu sekaligus sampai terbalik. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Hari ini terima kasih Pak Ji sudah meluangkan waktu mengantarku ke rumah sakit. Kebetulan Sarah, dan aku juga ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Nyonya Tang masih ingat anting ini? Saat Ziyu tewas, ditemukan di tubuhnya. Pak Ji, anting ini memang milikku. Tapi luka Pak Ji benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Malam itu, kamu membunuh seseorang. Aku diracuni. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya ingat dia bilang namanya Pak Si. Oh ya. Ini yang kurenggut dari tubuhnya. Itu saja yang ku ketahui. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Sebelumnya aku salah paham dengan hubunganmu dan Ziyu, pelanggaran Ziyu terhadapmu. Aku minta maaf atas namanya siapa. Nyonya Tang, kamu harus tetap berhati-hati. Kejadian hari ini tidak seperti kecelakaan, sepertinya ada yang mengikutimu. Bukan kecelakaan, ada yang ingin membunuhku. Tapi aku akan tahu siapa dia. MU King Chuan, Kenapa kamu baru pulang sekarang? Kamu pergi kemana? kamu minum alkohol. Baju Jiting sejauh apa hubunganmu dengannya? Tidak ada hubungannya denganmu, kamu mabuk. Xiao Jinhe atau Jiting? Berapa banyak pria lagi yang akan kamu jalin hubungan? MU King Chuan, kamu lupa ya? Hari ini aku hampir mati karena kecelakaan. Pak Ji yang menyelamatkanku baik hati mengantarku ke rumah sakit. Banyak yang melihatnya, kamu juga ada di sana kan? Tapi kamu pernah peduli padaku. Kamu peduli dengan hidup matiku. Aku peduli. Jangan berpura-pura Pak MU, kamu tidak mabuk. Jiting menyelamatkanmu, kamu jatuh cinta padanya. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Hari ini adalah hari bahagia pertunanganmu. Kamu datang mencariku tidak tepat. Lalu bagaimana? Bukankah kamu mau melakukan apa saja demi uang? Kasih harga. Aku memang cinta uang, tapi jadi wanita Pak MU. Risikonya terlalu besar kalau nyawa hilang. Untuk apa uang itu? Apa maksudmu? Lebih baik kamu tanya tunanganmu. Jalan. Baik Pak MU. Bagaimana dengan yang kusuruh cari? Memang ada rekaman kamera hotel nomor plat mobil pelakunya. Tapi plat itu palsu, tidak ada info berguna. Tapi aku nemu sesuatu yang aneh, bilang. Saat kecelakaan Nona Tang, Pak Xiao ternyata juga ada di sana. Tapi waktu itu, aku ingat dia mabuk, dibawa kembali ke hotel untuk istirahat. Xiao Jinhe. Suruh orang awasi Xiao Jinhe. Cari mobil itu di seluruh Haicheng. Yuan. Kamu kesini ngapain? Kamu nggak angkat teleponku, jadi aku datang. Kamu mau apa sih? Yuan, maafin aku ya. 5 tahun lalu aku tahu salah. Jangan bahas lagi kejadian 5 tahun lalu. Aku ada urusan duluan ya. Hati-hati. Ajing. Xiao Jinhe ajing. Ajing. Yuan. Aku di sini. Maaf. Aku belum sempat menebus penyesalan dulu. Kamu akan baik-baik saja, dokter, tolong selamatkan dia. Kalau mati juga bagus mati. Apa kamu bisa maafin aku? Kamu nggak akan mati kalau kamu mati. Aku pasti nggak akan maafin kamu.
Ada orang pingsan di sini, tolong. Ini hari pesta pertunangan Pak MU. Bagian yang dihapus dari rekaman kamera hotel sudah dipulihkan. Pak Xiao waktu itu sama sekali nggak mabuk. Nona Tang mengantarnya ke kamar lalu keluar. Dia juga terus mengikuti Nona Tang. Sampai Nona Tang kecelakaan dia tetap ada. Dia mendekati Tang Yuan. Mau ngapain sebenarnya? Ada satu hal lagi aku baru terima telepon. Nona Tang pingsan. Apa kenapa nggak bilang dari tadi? Gimana kabarnya sekarang? Xiao Teote pergi ke bawah gedung apartemen Tang Mis. Kebetulan melihat seseorang ingin membunuh Tang Mis. Xiao Teote menggantikan posisi Tang Mis dan tertusuk di perut. Saat ini dia sudah dibawa ke rumah sakit. Tang Mis juga ikut pergi. Begitu kebetulannya. Tepat bisa menyelamatkan Tang Yuan. Siapkan mobil untuk pergi ke rumah sakit. Kamu sudah sadar. Aku ini di mana? Apa kamu tidak tahu kalau kamu pingsan? Kamu hamil. Aku hamil bagaimana mungkin? Apa aku bisa menipumu? Sudah lebih dari 2 bulan. 2 bulan yang lalu, jangan lepaskan aku. Tolong. Anak itu adalah milik pemerkosa itu. Tidak mungkin. Apa kamu mau mencari Xiao Jinhi? Ajing-ajing, bagaimana keadaannya? Apa panggilanmu padanya? Lepaskan aku. Kamu hamil. Kalau dia tahu aku mengandung anak orang asing, apa yang akan dia pikirkan? Ini bukan urusanmu. Ikut aku. Lepaskan aku tidak mau ikut kamu. Mulai hari ini tetaplah di sini dengan baik. Tidak boleh pergi kemana-mana. Apa kamu mau mengurung aku? Kamu gila. Kalau ingin hidup patuhi kata-kataku dan tetaplah di sini. MU King Chuan, lepaskan aku. Pergi suruh dapur memasak sup tonik. Kalau kamu tidak meminumnya, aku tidak keberatan memanggil dokter untuk memberimu suntikan nutrisi. Aku akan melakukannya sendiri. Patuh. Apa kamu begitu tidak ingin tinggal di sini? MU King Chuan, aku ini manusia, seorang manusia hidup. Siapa yang mau dikurung? Lalu kamu mau kemana mencari Xiao Jinhi? Dia telah menyelamatkan nyawaku. Apakah aku tidak seharusnya mengunjunginya? Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimana jika dia masih hidup? Apa kamu masih ingin menyerahkan dirimu padanya? Bersama dengannya memperbaiki hubungan yang retak. Apa urusannya denganmu? Apa kamu lupa kalau kamu punya tunangan? Apa maksudmu? Apa kau pikir Xiao Jinhi akan menikahimu? Apakah dia akan meninggalkan statusnya sebagai menantu keluarga Gu demi dirimu? Setidaknya dia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkanku. Apakah kamu masih tidak bisa melihat bahwa dia memiliki rencana lain terhadapmu? Apa maksudmu? Sampai kapan kamu akan tetap mengurungku? Sampai kamu selamat melahirkan bayi dalam perutmu. Hingga saat itu tiba. MU King Chuan, anak ini bukan milikmu. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Liu, pergi dan minta dapur untuk merebus semangkuk sup tonik lagi. Pastikan dia meminumnya. Bukankah kamu yang bilang ingin bekerja sama denganku? Kamu yang bersumpah bahwa kamu bisa menyingkirkan wanita rendahan itu. Inilah hasil pekerjaanmu. Aku minai remyu berpura menjadi pahlawan pinai lemat kecantikan menipu wanita. Rendahan sedikit simpati. TAPI lihat APA yang telah kamu membuat orang itu kabur. Bukankah kamu bilang kamu sangat yakin padanya? Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Nona Tang, makanlah sesuatu. Pikirkan juga anak dalam perutmu. Bibi, tolong bantu aku mohon bantu aku satu hal. Tolong telepon seorang temanku. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Nona Tang, apakah kamu ingin menelpon seorang Nona Zuo? Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa kamu sebenarnya? SSST, pelankan suaramu, jangan sampai orang lain mendengarnya. Jika mereka mendengarnya, nyawa Nona Zuo mungkin tekan terselamatkan. Apa yang kamu lakukan pada Shengnan? Tenang, Nona Zuo baik-baik saja. Dia hanya diundang untuk duduk-duduk di tanah kosong di pinggir barat kota. Namun jika kamu tidak sampai di sana dalam waktu 3 jam, entah apa yang akan terjadi. Siapa yang mengirimmu? Apakah Bai Sheng? SSST, Nona Tang. Waktunya mulai berjalan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus menghadapinya? Presdir MU mobil yang terlibat kecelakaan itu ditemukan. Dibuang di tanah kosong di pinggiran kota. Lalu bagaimana dengan sopir yang terlibat kecelakaan itu belum ditemukan? Namun sidik jari yang kami kumpulkan cocok dengan sidik jari pembunuh yang mencoba membunuh Nona Tang hari itu. Sama persis. Jadi kedua insiden ini
Dilakukan oleh orang yang sama. Siapa yang kamu curigai? Ini buruk Nona Tang hilang. Ajing, kamu sudah selamat. Gak apa aku tahu kamu dibawa MU King Chuan. Makanya aku buru-buru datang cari kamu. Kenapa kamu? Muka kamu pucat sekali. Sheng Nan diculik penculik bilang aku harus sampai dalam 3 jam. Aku hampir tidak sempat. Cepat naik mobil cepat. Itu Xiao Jinhi yang bawa Nona Tang. Siapkan mobil kejar. Yuan di sini bukan. Aku tidak tahu, orang itu tidak bilang jelas. Seharusnya di sekitar sini. Kamu cepat pergi, terima kasih sudah antar aku. Yuan mana mungkin aku biarkan kamu pergi sendirian. Aku tidak mau menyusahkan kamu lagi, kamu cepat pergi. Kamu masih marah sama aku ya? Bukan, kamu sudah selamatkan aku 2 kali. Kita sudah selesai hal yang lalu, kita lupakan. Kalau gitu biar aku temani kamu. Walaupun kita tidak bisa jadi kekasih lagi, aku tetap anggap kamu keluarga adik. Aku tidak mungkin lihat kamu pergi sendirian. Terima kasih, tapi benar-benar tidak perlu. Yuan hati-hati. Ajing. Bei Sheng, memang kamu. Lumayan pintar ya. Tahu aku masih berani datang. Sheng Nan, kamu apakan dia? Orang-orang pegang dia. Dia, mulutnya kurang bersih, kurang paham. Aku sedang cari orang ajari dia tata krama. Kamu apakan dia, Bai Sheng? Ini urusan kita berdua, tidak ada hubungannya dengan Sheng Nan. Ada apa kamu serang aku? Jalang boleh juga. Asal kamu pakai ini. Goreskan di wajah kamu 1 garis, aku lepaskan dia. Bai Sheng, bunuh aku saja. Hahaha, bunuh kamu tidak seru. Aku hitung sampai 3 kalau kamu tidak lakukan. Saudari baik kamu akan minta hidup, tidak bisa mati, tidak bisa. Hahaha. Bagus sekali persaudaraan kalian. Aku sampai terharu. Sayangnya, baru saja dimulai. Aku sama sekali tidak menyangka kamu berani hamilkan anak MU King Chuan. Hari ini matahari bagus. Haruskah kita biarkan dia keluar lebih awal untuk berjemur? Ini bukan anaknya MU King Chuan. Kamu pikir aku percaya? Kalau bukan anaknya, dia akan membawamu pulang. Benar-benar bukan anaknya. Kamu masih mau membohongiku? Kalau tidak hari ini, aku akan membiarkanmu dan anak haram ini mati bersama. Yuan. Ajing. Yuan, kamu baik-baik saja Yuan. Kalian berdua benar-benar sangat dekat ya. Sangat menyentuh, aku akan memenuhi keinginan kalian. Biarkan kalian menjadi suami istri di neraka. Ajing, cepat pergi. Tidak, aku tidak mungkin meninggalkanmu Yuan. Siapa yang ada di sana, bunuh mereka berdua. Ajing. Yuan, cepat pergi. Aku akan mengantarmu untuk bersamanya. Non, sepertinya ada yang datang, itu Pak MU. King Chuan tidak boleh melihatku, cepat pergi. Hari ini kamu beruntung, kita pergi. Ajing, bangun. Bangun. Ajing. Kamu tidak akan apa-apa. Ajing. Yuan, aku baik-baik saja. Yuan, jangan menangis. Kalau menangis jadi tidak cantik, aku sangat dingin. Bisakah kamu memelukku? Aku ingin tidur sebentar. Bertahanlah, dokter akan segera datang. Maaf. Hal-hal yang sudah berlalu, aku sudah memaafkanmu. Ajing. Tang Yuan, apa yang kamu lakukan? Pak MU.
Wajahmu. Pak Mu Jing hampir mati, tolong selamatkan dia. Dia mati, apa hubungannya denganku, mengapa harus menyelamatkannya? Ikut aku. Pak Mu, tolong selamatkan Najing, asalkan kamu bisa menyelamatkannya. Aku akan setuju untuk kembali bersamamu, tidak akan lari lagi. Kamu untuk orang seperti ini. Sudah pernah dijual sekali masih mau dijual lagi. Kalau dia mati, apakah kamu juga mau mati bersamanya? Asalkan aku mati bisa menyelamatkan Najing, aku bisa mati. Perutku sakit sekali. Menyetir. Bagaimana kabarnya? Non Tang baik-baik saja, hanya pingsan karena kehilangan banyak darah. Bagaimana dengan bayinya? Janinnya untuk sementara aman. Tapi Non Tang menderita endometriosis. Penyakit ini sangat mudah menyebabkan kanker. Endometriosis bagaimana mungkin? Dia tidak pernah memberitahuku. Rekam medis menunjukkan dia baru saja mengetahuinya 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, apakah itu hari itu? Katakan padaku kenapa Jiting bilang kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Tidak ada apa-apa. Aktor pasti punya masalah kecil. Dia tidak pernah memberitahuku tentang penyakitnya. Apapun caranya, pastikan bayi ini selamat. Baik Pak Mu. Jangan-jangan mendekat. Tang Yuan. Mimpi buruk ya? Bagaimana dengan Najing? Minum obat dulu. Buka mulut. Mu King Chuan, apa yang kamu lakukan pada Najing? Sekarang aku menyuruhmu minum obat, jangan buat aku memaksamu. Kamu benar-benar pikir aku tidak bisa apa-apa padamu ya? Jika kamu tidak ingin minum obat lagi di masa depan, aku tidak keberatan memberimu obat seperti ini setiap kali. Kamu mengurungku hanya karena kamu pikir bayi dalam perutku adalah milikmu. Tapi bayi ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Bayi ini adalah milikku dan hanya bisa menjadi milikku. Mu King Chuan, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Kamu benar-benar pikir setelah putus aku akan setia padamu. Sebenarnya aku sudah tidur dengan orang lain, bahkan dengan orang asing yang tidak aku kenal wajahnya. Kamu bicara tentang malam di klub itu ya? Bagaimana kamu tahu? Orang itu adalah kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak perlu tahu banyak. Kamu hanya perlu melahirkan bayi ini. Segala yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Segalanya termasuk status sebagai Nyonya Mu. Kecuali itu. Ini yang kamu maksud dengan segalanya. Baik. Maka aku ingin Bai Sheng membayar harga yang pantas. Belum saatnya. Bai Sheng menculik satu-satunya temanku, bahkan berkali-kali merencanakan untuk menjebakku, bahkan ingin mengambil nyawaku. Bagaimana dia bisa hidup dengan tenang? Tenang dulu Zuo Shengnan, sekarang sudah baik-baik saja. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang, aku tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan wajahmu ini aku tidak tahu apakah ini asli. Mu Zong, Anda baik-baik saja? Bukti dia menyalahgunakan dana perusahaan dan membuka kasino bawah tanah. Sudah berapa banyak yang terkumpul? Masih kurang satu bukti kunci, yaitu buku kas. Jika tidak ada halangan. Buku kas itu seharusnya ada di tangan Bai Sheng. Aku akan segera mengatur orang untuk mendekati Bai Sheng, pasti dapatkan buku kas itu. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yuan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Kamu lihat jelas ini aku Zuo Shengnan. Shengnan, wajahku rusak. Jangan takut, Mu Zong sudah bilang padaku. Dia pasti akan mencari dokter terbaik untuk merawatmu. Pasti tidak akan meninggalkan bekas luka, jangan takut. Mu King Chuan, bisakah kata-katanya dipercaya? Tapi Mu Zong yang menyelamatkanku. Juga Mu Zong yang mengirim orang untuk menjemputku dan membawaku menemuimu. Dia yang menyelamatkanmu. Mu Zong yang menyuruhku untuk menemanimu dengan baik. Sebenarnya aku merasa dia cukup peduli padamu. Peduli padaku.
Peduli padaku akan mengurungku di sini, membiarkan Bai Sheng si pembunuh itu bebas berkeliaran. Mungkin Mu Zong punya alasan tersendiri. Alasan apakah aku salah menuduhnya? Miss Tang sudah minum obat. Makan permen untuk menenangkan diri. Terima kasih. Permen ini disiapkan langsung oleh Tuan Muda. Tidak pernah melihatnya begitu perhatian pada seorang gadis. Apakah Tuan Muda sudah kembali? King Chuan, Asheng, kamu mabuk ya? aku benar-benar tidak mabuk. King Chuan, apakah kamu mencintaiku? Tentu saja mencintaimu. Awalnya aku pikir, mengambil alih grup Gu akan membutuhkan usaha yang besar. Asalkan Xiao Jinhi mati, maka grup Gu ini milik Mu. Mu King Chuan, aku memang tidak salah menilai kamu. Aku isi Sigu. Tentu saja masih butuh bantuan Bai. Kita sudah bertunangan. Milikku adalah milikmu. Aku akan mendengarkanmu. Mereka ingin membunuh Hajing. King Chuan, kamu tahu tidak? Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Kepalaku pusing. Asheng, Orang yang dikirim sudah mengambil buku catatan di kantor Bai Sheng. bawa dia pergi. Baik Pak Mu. Presiden grup Gu Xiao Jinhi. 5 hari yang lalu ditemukan di tanah kosong di pinggiran kota. Tangan dan kakinya dipatahkan. Hari ini sudah tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Hajing benar-benar mati 5 hari yang lalu. Bukankah itu hari Bai Sheng menculik Sheng Nan dan mengancamku? Asalkan Xiao Jinhi mati, maka grup Gu akan menjadi milik Mu. King Chuan, aku memang tidak salah menilai kamu. Mereka berdua bersekongkol membunuh Hajing. Nona Tang, sudah waktunya makan siang. Bagaimana dengan Pak Mu? Tuan Muda sudah keluar, mungkin baru pulang malam nanti. Bibi Zhang, kamu tahu tidak Pak Mu biasanya suka makan apa? Aku ingin memasak sendiri untuknya 2 masakan. Aku akan telepon Tuan Muda, dia pasti akan sangat senang. Sudah pulang pas bisa makan. Aku tidak terlalu bisa masak. Kalau tidak enak jangan marah. Hal-hal ini serahkan saja pada Bibi Zhang. Aku hanya ingin memasak untukmu. Aku ingin kamu menyuapiku. Baik. Kamu minum dulu. Tenang saja, tidak ada racun. Kamu mengurungku di sini. Mau cari racun di mana? Kamu berubah besar hari ini kemarin malam. Kamu punya pendapat sendiri dalam segala hal. Kalau mau bilang-bilang saja nanti. Kedepannya aku akan merawatmu dan anak kita. Kamu taruh apa di sup itu? Tenang. Beberapa pil penenang saja tidak akan membunuhmu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tanya kenapa aku tanya kamu. Di mana Ajing sekarang? Lagi-lagi karena dia. Aku sudah lihat beritanya. Dia mati, kamu yang membunuhnya. Jadi kamu mau membunuhku untuk membalaskan dendamnya. Aku tidak berniat membunuhmu. Tapi aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Kamu tidak boleh pergi. Mr. Mu pingsan, cepat panggil bantuan. Ayo cepat lepaskan aku. Jangan lama-lama. Dia itu. Ya Nyonya.
Memang punya wajah yang menggoda, sayangnya ada bekas luka. Asheng itu terlalu kejam. Kamu kenal Bai Sheng, kalian satu tim. Bisa dibilang begitu meskipun Asheng belum resmi menikah ke keluarga MU. Tapi sudah bertunangan, kita sudah bisa dianggap satu keluarga. Kamu ibu MU King Chuan, Nyonya MU. Tepatnya Ibu Tiri. Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kamu menangkapku? Tentu saja karena kamu punya nilai guna. Wajahmu sudah seperti ini, dia masih tidak bisa melupakanmu. Itu artinya dia benar-benar menyukaimu. Nyonya MU, dia tidak menyukaiku. Kalau tidak, kenapa dia tidak pernah mengakuiku? Kamu memang tidak terlalu mengenalnya. MU King Chuan. Sejak kecil sudah sangat tertutup, tidak percaya pada siapapun. Semakin dia menyukai sesuatu, semakin dia sembunyikan. Semakin dalam cintanya. Tidak mungkin. Nyonya Tuan Muda sudah datang membawa banyak orang. Dia benar-benar datang. Cepat sekali dia datang, sepertinya posisimu di hatinya lebih penting dari yang kukira. Jaga baik-baik dia. Ya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa kamu datang lewat malam Ibu begini? katanya ibu menangkap Tang Yuan. Aku hanya menyuruh orang membawa aktris kecil itu untuk kulihat. Sudah larut malam begini kamu masih sengaja datang ke sini. Hanya untuk dia. Dia cuma wanita rendahan. Kenapa dia pantas diundang ibu ke rumah tua? Kalau kamu beneran mikir gitu, kenapa bisa bertahan sama dia selama 5 tahun? Sampai aku aja nggak tahu. Atau memang masih anggap aku orang luar? Cuma beli mainan buat hiburan. Udah bosan ya dibuang, gak perlu bikin kamu pusing. Apalagi sebelum Asheng pulang. Aku udah putus sama dia. Tapi mainan kamu ini hamil anakmu. Gimana aku mau jelasin ke Asheng? Anak ini emang gak aku rencanain. Kamu tega. Ini kan darah keluarga MU, anak pertamamu juga. Emang bener ini anakku? Kalaupun iya, anakku. Ibunya gak mungkin seorang aktris rendahan. Dia nggak pernah berniat ngejaga anak ini. Dia cuma bohong sama aku. Nona Tang gak nyangka ya. Kakakmu masih kejam banget. Ayo minum obat ini. Di jalan ke neraka nggak akan terlalu sakit. Emang bener ini anakku? Kalaupun iya, anakku. Ibunya nggak mungkin seorang aktris rendahan. Adik, semuanya udah beres. Sesuai perintahmu Tang Yuan, jangan salahin aku. Setiap dosa ada yang bertanggung jawab di pengadilan neraka. Kamu mau balas dendam ya cari Bai Sheng, gawat kakakmu balik lagi. Nggak boleh dia ketemu aku. Tang Yuan di mana? Barusan masih di sini, ada hantu ya. Kasih tahu teman-teman. Aku mau makan ikan. Sudah bangun. Pak Ji, kenapa kamu? Aku di mana? Ini rumah keluarga Ji. Kenapa aku di sini? Aku ingat. Itu manajer keluarga MU, dia mau bunuh aku. Pak Ji, kamu yang selamatkan aku. Ini gimana? Ibu angkatmu dia kasih tahu aku asal-usulmu. Aku langsung ke sana buat selamatkan kamu. Ibu angkatku. Yuan. Mama. Yuan, kamu udah menderita. Mama minta maaf sama kamu. Mama, tadi Pak Ji bilang tentang asal-usulku. Apa maksudnya itu? Yuan, sebenarnya, kamu bukan Mama, anak maksudmu kandungku. apa? Yuan, dengarkan aku. Beginilah, aku sebenarnya adalah pembantu di keluarga Bai, yang tugasnya merawat anak dari putra kedua dan istri kedua keluarga Bai, yaitu putri kedua keluarga Bai. Bai Xing, kemudian putri itu hilang secara tak terduga. Aku pun dipecat. Tapi apa hubungannya dengan aku? Yuan, kamu adalah putri kedua keluarga Bai yang hilang dulu. Sin. Aku kira kamu sudah meninggal. Ketika kamu hilang, keluarga Bai hanya memecatku. Tapi kalau kamu meninggal, keluarga Bai mungkin akan membuatku membayar dengan nyawa. Jadi aku hanya bisa membawamu pergi.
Di tengah jalan mencari tempat untuk menguburkanmu tapi yang tidak kusangka. Di jalan kamu tiba-tiba bangun. Lalu kenapa dulu kamu tidak mengembalikannya ke keluarga Bai? Aku takut-takut dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Bai. Jadi aku membawa putri kedua ke desa untuk bersembunyi. Bersembunyi selama belasan tahun. Kalau sudah bersembunyi begitu lama kenapa tiba-tiba kembali ke Haicheng? 10 tahun lalu aku melihat berita. Putra kedua dan istrinya keluarga Bai meninggal dalam kecelakaan mobil. Keluarga Bai tidak ada penerus, aku merasa bersalah. Jadi aku membawa Yuan kembali. Ingin mencari kesempatan untuk mengembalikannya ke keluarga asalnya. Tapi terus menunda-nunda sampai hari ini. Jadi ini alasanmu menjadi pengasuh di keluarga Ji. Aku pikir keluarga Ji dan keluarga Bai adalah teman lama. Mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengan kakek keluarga Bai. Dan menjelaskan kejadian dulu. Tapi dengar-dengar kakek keluarga Bai kesehatannya tidak baik. Jarang keluar rumah, aku belum mendapat kesempatan. Enggak heran kamu bersikeras jadi pengasuh di keluarga Ji, susah dibilangin. Putri kedua aku minta maaf padamu. Aku benar-benar putri kedua. Kamu bilang kamu menemukannya di lemari Tang Yuan. Kamu masih ingat kejadian saat itu? Aku tidak ingat. Pintu rumah saat itu dikunci dari dalam. Dari dalam susah dibuka. Aku selalu merasa ada yang ingin membahayakan putri kedua. Jadi aku tidak berani sembarangan ke keluarga Bai. Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu kakek keluarga Bai tentang kabar menemukanmu. Tang Yuan, setelah kamu bertemu kakekmu, semua ketidakadilan yang kamu alami selama ini, akan dia yang akan membela kamu. Kakekku. Mu Zongsang kepala rumah tangga bilang sesuai perintah nyonya. Minai Rutang Xiaoji Minam Sebetol Penarakan. Dan melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Racun. Padahal sudah memberikan buku catatan kepada mereka, masih saja mau membunuh Tang Yuan. Tapi kami tidak menemukan Tang Xiaojia. Menelusuri seluruh rumah tua, tidak ditemukan mungkin. Dia baik-baik saja. Cari bahkan jika harus menelusuri seluruh kota Haicheng. Hidup harus ketemu, mati harus ketemu mayatnya. Baik Mu Zong. Yuan, kamu tahu tidak? Aku sudah bertemu kamu 7 tahun yang lalu. Aku selalu menempatkan kamu di posisi terpenting dalam hatiku. Kamu yang jualan minuman keras, sama saja dengan jualan diri. Ngapain sok suci si cewek? Dengan orang rendahan kayak kamu 8 turunan pun tidak akan bisa beli sehelai rambutku. Pergi. Apa nama cewek tadi? Namanya Tang Yuan, baru datang seorang mahasiswa. Minuman kerasnya aku beli semua. Yuan, kamu sebenarnya di mana? Tang Yuan. Apa Tang Yuan, aku malah bakso lepas. Tang Yuan, 5 tahun ini kamu kemana? Aku selalu mencari kamu. Pak, mungkin salah orang, kalau tidak lepas aku akan laporkan ke polisi. Mu Zong. Mama. Perkenalkan istriku Xia. Bagaimana mungkin Tang Yuan menikah denganmu? Tang Yuan. Mu Zong, mungkin salah orang, dia istriku Xia. 5 tahun yang lalu kami menikah di luar negeri. Hanya karena Xia masih kuliah, jadi kami tidak mengadakan pernikahan. Xia. Kami masih ada urusan duluan ya, ayo pergi. Bagaimana mungkin ada 2 orang yang mirip sekali di dunia ini? Mu Zong itu Ji Zong. Kapan Jiting menikah? Meskipun keluarga Ji tidak pernah mengumumkan ke publik, tapi ada wartawan yang beberapa kali memotret Ji Zong mengantar anaknya ke sekolah. Jadi di dalam lingkaran, juga banyak yang menduga Ji Zong menikah diam-diam dan punya anak perempuan. Ada juga yang bilang anak ini mungkin anak haram. Makanya disembunyikan seperti ini. Tidak menyangka baru kembali ke negara langsung bertemu dengannya. Kebetulan saja. Ku dengar selama 5 tahun ini dia terus mencarimu. Nyonya Mu yang dulu menyakitimu, dia juga sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pernikahan dengan sepupumu Bai Sheng, dia juga terus menunda-nunda. Sekarang Bai Sheng jadi bahan tertawaan seluruh kota Haicheng. Semua yang dia lakukan hanya untuk menguasai seluruh grup MU. Entah aku hidup atau mati, dia akan tetap melakukannya. Mama, kalian sedang membicarakan siapa? Apakah itu paman yang tadi? Tidak ada apa-apa, kekangen sama mama nggak? Kangen dong, pasti kangen. Mama kali ini pulang nggak pergi lagi kan? Nggak pergi lagi, mama akan selalu menemani Keke. Hore mama. Keke paling suka sama mama. Suka juga sama papa. Pak Bai, ketua direksi, sedang menunggu Anda di dalam. Kakek datang kapan datangnya? Sudah datang sejak pagi. Sepertinya ada hal penting yang akan diumumkan.
hal penting yang akan diumumkan. Bulan lalu aku sudah dengar kakek ingin segera menyerahkan posisi ketua direksi. Mungkin hari ini akan menyerahkan posisi ketua direksi kepadaku. Membuatku benar-benar memimpin grup Bai. Selamat ya Pak Bai, bukan. Selamat ketua direksi Bai. Kalau aku yang memimpin grup Bai, MU King Chuan, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kakek, kenapa Anda datang? Si tua bangka datang ke perusahaannya sendiri. Nggak perlu lapor dulu sama Pak Bai kan? Kakek, aku bukan itu maksudnya, Anda bilang dulu sama aku. Biar aku bisa jemput Anda. Nggak berani. Si tua bangka. Mana berani merepotkan Pak Bai? Kakek, Anda bilang apa sih? Mulai hari ini kamu tidak lagi menjabat sebagai manajer umum grup Bai. Semua urusan grup Bai tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kakek, Anda bercanda ya? Tidak bercanda kalau kamu ingin tetap tinggal di grup Bai. Mengingat, kamu dulu adalah cucuku. Saya bisa berdiskusi dengan ketua dewan. Meninggalkan satu posisi untukmu, jabatan manajer departemen. Kakek, ketua dewan. Apa yang kau bicarakan sebenarnya? Sin Tang Yuan? Siapa kamu berani mengaku sebagai ketua dewan? Orang-orang seret orang gila ini keluar dari sini. Kakak sepupu, ingatanmu tampaknya tidak terlalu baik, bahkan tidak mengenali sepupumu sendiri. Apa omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak punya sepupu seperti itu. Siapa bilang tidak ada? Kakek, Dia adalah sepupumu Bai Sing. tidak mungkin. Sin sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kakak sepupu, perkataanmu membuatku bingung. Aku hilang saat berusia 10 tahun. Siapa yang meninggal 5 tahun lalu? Apa omong kosong apa yang kau katakan? Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar Sin hanya karena kau mengatakannya? Kakek, jangan tertipu olehnya. Sin telah hilang selama bertahun-tahun. Tiba-tiba seseorang yang tidak jelas asal-usulnya mengaku sebagai Sin. Siapa yang tahu apa rencananya sebenarnya? Aku belum pikun identitas Sin 5 tahun lalu aku sudah memverifikasinya. Dia adalah putri kedua keluarga Bai sepupumu. Dan mulai hari ini dia akan menjadi ketua dewan grup Bai kita. Apa kakek kau ingin menjadikannya ketua? Apa kau masih tidak puas? Mengapa aku harus puas? Selama bertahun-tahun aku dan ayahku telah bekerja keras untuk perusahaan. Meskipun dia benar-benar Bai Sing, kenapa begitu dia kembali? Dia bisa mewarisi Bai kakek. Kau terlalu berat sebelah. Jika kakek berat sebelah, kau seharusnya sudah di penjara sekarang. Apa yang telah kau lakukan kau tahu di dalam hatimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, pasti kau memberikan sesuatu pada kakek untuk menyesatkannya. Kau jelaskan padaku, kau buat aku mengerti. Berani sekali. Ternyata aku masih terlalu memanjakanmu. Hari ini di depan semua orang. Aku tidak akan mengatakannya, ini adalah bentuk penghormatan terbesarku padamu. Mulai hari ini, kau bukan lagi cucuku keluarga Bai orang-orang. Usir dia pergi. Mulai sekarang dilarang masuk ke rumah keluarga Bai. Kakek, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakek, Tuan Mu, kau juga sudah melihatnya. Bai Sheng sudah kuusir dari keluarga Bai. Pernikahanmu dengannya mau dilanjutkan atau dibatalkan. Membatalkan pernikahan atau tidak, itu urusan kalian berdua. Mulai sekarang aku harap Tuan Mu jangan terus-menerus menyulitkan keluarga Bai kami. Lagi pula cucu kesayanganku. Mulai sekarang, akan menjadi pemimpin dan ketua dewan keluarga Bai. Dia bukan Sin dia Tang Yuan. Tuan Mu, kau salah orang. Namaku Sebelasya, nama Tionghoa aku Bai Sing. Yuan, aku mencarimu bertahun-tahun. Mengapa kau tidak mengakuinya? Ikut aku pergi. Aku punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Tuan Mu, hari ini sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Sebelasya adalah istriku, dia bukan Nona Tang. Harap menjaga sikap. Istrimu? Meskipun dia benar-benar Bai Sing, aku belum pernah mendengarnya. Nona Gong dari keluarga Bai menikah dengan Tuan Ji. Cukup Tuan Mu. Karena kau adalah tamu kakekku. Hari ini aku sudah bersabar berkali-kali, tapi jika kau terus bertindak sembarangan, aku tidak keberatan meminta satpam mengusirmu. Yuan. Aku ingatkanmu sekali lagi, namaku Bai Sing, bukan Tang Yuan, dan aku mendengar Nona Tang yang kau maksud tampaknya sudah meninggal 5 tahun lalu.
Ating, ayo pergi. Ayo pergi. Bukankah kau yakin bahwa kau sudah meracuninya sampai mati? Sekarang dia telah memulihkan identitasnya dan kembali ke keluarga Bai, bahkan menjadi pewaris Bai Group. Lalu bagaimana sekarang? Kenapa panik? Dia kembali. Sama saja dengan kesempatan kita juga kembali. Pengumuman resmi Ketua Bai Group. Cucu perempuan Bai Sing diresmikan sebagai pewaris. Diduga akan menikah dengan keluarga Ji. Memiliki seorang anak dengan Presiden Ji Corporation Jiting. Hasil investigasi orang yang dikirim ke keluarga Bai sudah keluar. Katanya kakek Bai sudah menemukan cucu perempuannya 5 tahun yang lalu. Tapi karena kesehatannya buruk diam-diam dikirim ke luar negeri untuk berobat. Bagaimana dia ditemukan? Katanya ada tanda lahir di tubuh Nona Bai. Identitasnya dikonfirmasi melalui tanda lahir itu. Tanda lahir. Di mana letaknya? MU Zong ini privasi Nona Bai. Masa iya Anda mau saya suruh orang mengintip dia mandi? Di punggung Tang Yuan ada tanda lahir berbentuk kipas. Ternyata mereka orang yang sama siapkan mobil. Kamu ini tidak tahu berterima kasih. 5 tahun hilang tanpa kabar, aku pikir kamu sudah mati. Aku kan sudah kembali dengan selamat. Yuan, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata adalah putri kedua keluarga Bai yang hilang seorang sosialita sejati. Kedepannya kita tidak akan kekurangan uang selama aku bisa makan daging. Kamu pasti bisa minum kuahnya. Malam ini semua biaya aku yang tanggung. Kalau begitu aku pesan 10 pria model untuk merayakan kehidupan baru. Pesan saja, kamu pesan dulu. Aku ke toilet dulu. Tuan MU. Nona Bai. Kamu ini mau apa? Nona Bai kali ini ganti nama. Apakah ada detail yang terlewat misalnya? Bagaimana kamu kenal Zuo Shengnan? Zuo Shengnan adalah manajer andalan dari Jazz Entertainment. Suami aku adalah CEO Jazz Entertainment. Apa anehnya aku kenal dia? Suami Jiting. Bukannya ini sudah diketahui semua orang di Haisheng. Tuan MU tidak baca berita. Bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Aku tidak mengerti maksudmu. Aku bebas menikah dengan siapapun. Apa hubungannya denganmu? Tentu ada hubungannya, kamu adalah wanitaku. Dan hanya bisa menjadi wanitaku. Berapa lama lagi Tuan MU akan bicara ngawur? Aku bilang, wanita yang kamu cari sudah mati 5 tahun yang lalu. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Bai Sing. Kalau tidak percaya, cek saja. Kamu mau apa? Yuan, kamu benar-benar Yuan. Tang Yuan sudah mati 5 tahun yang lalu. Dia mati di rumah tua keluarga MU. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Bai Sing. Yuan, kamu ternyata belum mati. Bagus sekali, bagus sekali. Yuan. Keke adalah anak kita. Kamu bermimpi apa sih? Kenapa kamu pikir aku akan menyimpan anakmu? Yuan pergi 5 tahun yang lalu. Lihat umur anaknya. Keke pasti anakku. Aku tidak sengaja. Maksudmu aku yang sengaja? Ini cuma sepasang sepatu, aku ganti saja. Kamu mau ganti, baguslah. Sepatu ini kakek yang khusus pesan untukku. Hanya ada satu di dunia. Kata-kata ini familiar kan sepupu? Sepatu ini, Kincuan yang khusus pesan untukku. Kamu mau apa sih? Jangan keterlaluan, ini perusahaan. Walaupun sekarang kamu CEO. Aku dulu juga wakil direktur. Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Karena aku marga Bai, karena kamu sudah diusir dari keluarga Bai. Karena kamu masih ingin bertahan di grup Bai. Karena aku tidak senang kamu harus pergi. Kamu? Sapulah. Sapu yang bersih ya. Kincuan, untung kamu datang. Kamu harus membelaku. Yuan, aku datang mencarimu.
Bunga mawar kuning artinya maaf, aku datang minta maaf. Maaf, alergi serbuk sari. Aku masih ada urusan, tidak mau mengganggu. MU dan tunangannya ngobrol. Kalau ada urusan bisa pindah ke ruang teh. Yuan minggir. Tang Yuan, kenapa baru pulang sudah? Mengambil semua yang menjadi milikku. Aku tidak akan menyerah. MU, apa salah tempat? Yuan, aku datang minta maaf. Minta maaf, kamu pikir urusan kita sebelumnya bisa dihapus dengan minta maaf? Aku tahu tidak bisa, tapi aku berharap kamu bisa kasih aku kesempatan untuk menebusmu dan anakmu. Menebus? Kamu pikir masih bisa menebus karena aku masih hidup? Lalu yang sudah mati bagaimana mau ditebus? Aku sudah memaafkanmu. Ajing. Ajing, bangun. Maksudmu Xiao Jinhi dari awal sudah menipu kamu? Kamu masih belum mengerti ya? Ya, demi menipu aku dia sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Biayanya memang besar banget. Yuan. Hei Shengnan, kamu bilang apa? Aku segera ke sana. Yuan. Kamu lihat Ajing. Kebetulan aku lagi urusan di sekitar sini, tadi aku lihat dia. Duduk di kursi roda, seorang perawat cepat-cepat membawanya masuk. Aku belum sempat ngobrol sama dia, langsung hubungi kamu. Kamu yakin gak salah lihat? Aku yakin itu Xiao Jinhi. Memangnya di dunia ini ada orang yang mirip banget sama dia. Masuk aja lihat langsung, pasti tahu. Suruh kamu diam di rumah nggak dengar masih berani kabur kayaknya, kamu memang lagi pengen dihukum. Aku cuma pengen keluar jalan-jalan masih berani, membantah. Kamu lihat dong keadaan kamu sekarang. Kayak apa? Masih ngira diri kamu CEO grup Gu. Sekarang kamu bahkan nggak lebih baik dari anjing. Berhenti, kamu berani memperlakukan dia seperti itu. Kamu siapa? Dia putri kedua keluarga Bai, CEO grup Bai sekarang. Kamu bilang dia siapa? Nona Bai, kami nggak tahu Nona Bai kenal sama dia. Ada yang suruh kami begini, kami juga terpaksa. Keluar. Yuan, jangan sentuh aku. Ajing, kamu masih hidup. Keadaan aku sekarang nggak beda jauh sama mati. Kakimu. Itu tahun itu di tanah kosong di pinggir kota. Cai Perihin. Kok bisa gitu? Waktu itu Bai Sheng kan sudah pergi. Jangan-jangan. Dikurung selama 5 tahun. Keadaan aku sekarang nggak beda jauh sama orang cacat. Selama masih hidup masih ada harapan. Ajing, aku bawa kamu pergi dari sini. Mainnya bagus, ini bayaran kamu. Terima kasih Nona besar. Dokter di sekitar Xiao Jinhi sudah diatur semuanya kan? Tenang saja. Dapat uang ya harus selesaikan masalah, semuanya sudah diatur. Masukin serigala ke rumah Tang Yuan. Aku lihat kamu bisa jaya sampai kapan. Dokter, gimana dia? Pasien saat ini masih lemah dan membutuhkan istirahat jangka panjang. Dok, tolong sembuhkan kakinya. Berapapun biayanya, saya yang akan menanggung semua biayanya. Jika terus melakukan rehabilitasi, dalam jangka panjang mungkin masih ada kesempatan. Hanya saja dibutuhkan tekad dari pasien sendiri. Tentu dukungan dari orang-orang di sekitarnya juga sangat penting. Saya mengerti, terima kasih dokter. Xiao Jinhi, katanya kamu menempatkannya di panti jompo. Dan kamu merawatnya sendiri. Apakah dia ada di dalam? Kamu mau apa? Dia ini punya niat jahat, kamu masih mau merawatnya sendiri Tang Yuan. Apakah otakmu bermasalah? Saya lebih tahu apakah dia punya niat jahat atau tidak. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, saya tidak keberatan memanggil satpam untuk mengusirmu. Kamu. Ajing. Yuan, maaf ya. Saya hanya ingin minum obat, tapi tidak sengaja terjatuh. Tidak perlu minta maaf, bukankah saya sudah bilang? Kalau mau apa-apa bilang saja pada saya. Ajing. Tunggu. Dia yang patah kakinya bukan tangannya, kenapa kamu yang menyuapi obatnya? Kenapa kamu masih di sini? Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Jangan dengarkan dia, orang gila. Kakimu terluka karena saya sudah seharusnya saya merawatmu. Bahkan jika harus merawatmu seumur hidup itu sudah seharusnya. Ayo. Menyuapi obat ya, ayo.
Jangan banyak bergerak kalau sampai terluka lagi. Itu tidak baik, ayo saya yang menyuapimu. Kamu ngapain, kamu sengaja ya? Kamu tidak diterima di sini, keluar. Dia jelas-jelas pura-pura. Sudah begini kamu masih mau merawatnya sendiri ya? Ya, Baik, jangan menyesal. Manager Mew. Sudah jelas belum seseorang yang sudah mati 5 tahun lalu. Dari mana dia muncul? 5 tahun lalu yang ingin membasmi Xiao Jinhee adalah keluarga Gu. Karena Nona Gu tidak senang dengan rumor dia dan Nona Tang. Sekarang sepertinya saat itu Xiao Jinhee menggunakan strategi keluar dari kesulitan pura-pura mati untuk menghindar. Jadi Tang Yuan baru saja diakui kembali oleh keluarga Bai. Dia langsung muncul kembali mengejarnya. Apakah Anda merasa Xiao Jinhee ingin memanfaatkan perlindungan status Nona Tang saat ini untuk menghindari balas dendam keluarga Gu? Nona Gu. Mungkin belum tahu kalau Xiao Jinhee masih hidup. Sebarkan beritanya. Baik, Xiao Jinhee, kamu ingin memanfaatkan Tang Yuan. Pertimbangkan baik-baik kemampuanmu. Yuan terima kasih sudah merawatku selama ini. kakimu terluka karena aku. Merawatmu adalah kewajibanku. Xiao Jinhee, kamu memang tidak mati. Kalian berdua yang manis ini kali ini tertangkap basah olehku. Yuran, Kenapa kamu datang ke sini? Dulu kenapa tidak ada kabarnya hidup atau mati? Ternyata kamu yang membawanya pergi dan menyembunyikannya di keluarga Bai. Yuran 5 tahun yang lalu aku bersalah padamu. Tapi aku juga sudah membayar harganya. Yuran, jika kamu masih marah-marahlah padaku. Jangan marah pada Tang Yuan, oke? Dulu kamu meninggalkan wanita ini untuk menikah ke keluarga Gu. Sekarang wanita ini sukses. Kamu malah mendekatinya lagi. Kamu ini sebenarnya apa sih? Aku akan membuka topengmu. Guyuran, dia sekarang sedang sakit. Bicaralah, jangan main tangan. Kamu berani mendorongku. MU King Chuan. Nona Gu, masalah suami istri kalian. Jangan sampai melukai orang yang tidak bersalah apalagi. Dia sekarang adalah putri kedua keluarga Bai, presiden grup Bai. Apakah keluarga Gu berani melawan keluarga Bai? Xiao MU. Bukankah kamu menikahi putri pertama keluarga Bai? Kenapa sekarang bergaul dengan adik iparmu? Kamu sebenarnya ingin menikahi siapa? Aku MU hanya ingin menikahi Tang Yuan dari awal sampai akhir. Apapun statusnya. Baik, urusan keluarga Xiao MU tidak aku urus. Tapi hari ini Xiao Jinhee harus aku bawa. Tidak bisa. Nona Gu, orang ini hari ini tidak akan kamu bawa pergi. Xiao MU, apa maksudmu? Saya sudah cukup memberikan muka padamu. Sekarang kamu masih mau menghalangi saya membawa mantan suami saya. Apakah kamu punya hobi aneh? Suka memberi diri sendiri tanduk? Sebelum bicara pikir dulu kemampuanmu. Kalau keluarga Bai tidak cukup, mau lihat keluarga Gu. Apakah layak menyinggung keluarga MU? Kalau keluarga MU tidak cukup, tambah keluarga Ji cukup tidak? Baiklah, kalian banyak orang. Saya mengaku kalah urusan hari ini. Belum selesai saya ingatkan kalian. Jangan sampai dijual masih bantu menghitung uang. Bajingan ini bukan orang yang mudah. Tidak apa-apa, Sin Er. Saya tidak apa-apa. Mr. Xiao, Nona besar Gu sangat ingin melahapmu hidup-hidup. Saya penasaran bagaimana kamu menyinggungnya. Bisa jelaskan begini. Dulu saya yang salah padanya. Saya dan dia bercerai karena tidak cocok. Dia pikir saya selingkuh, tidak pernah percaya saya. Saya jelaskan bagaimanapun, dia tidak percaya. Jadi sampai seburuk ini, Pak Ji. Maaf mempermalukanmu, artinya kalian sampai sekarang belum bercerai. Kamu belum bercerai sudah mengganggu Yuan. Apa maksudmu sebenarnya? Ada urusan apa denganmu, orang yang pikirannya kotor? Pikirannya kotor. Saya merawatnya karena dia pernah menyelamatkan saya. Jangan semua hal dikaitkan dengan hubungan pria wanita. Yuan, maksudmu kamu tidak menyukainya. MU King Chuan, tolong pikir dulu sebelum bicara. Saya sudah menikah. Ini suami saya, hubungan kami baik. Sementara tidak ada rencana bercerai. Sudah, Sin Er, jangan marah, kita pulang dulu. Luka Mr. Xiao. Tunggu dokter datang, ayo pergi.
Bagaimana Jing? Dokter sedang merawatnya tenang hanya kaget. Orang jahat susah mati, dia tidak begitu lemah. Kamu masih di sini. Saya baru saja menahan tamparan untukmu, tangan saya juga terluka. Itu juga untuk menyelamatkanmu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu mau saya bertanggung jawab bagaimana? Setidaknya rawat sampai saya sembuh. Merawatmu baiklah. Saya jamin merawat sampai tuntas. Baik Presiden Grup Bayi yang terhormat. Berbicara bisa dipercaya. Apakah kamu benar-benar akan Aku merawatnya? bilang aku akan pergi sendiri. Masuk. MU Zong, kamu datang tepat waktu. Cepat bantu aku memilih mana yang lebih baik. MU Zong adalah Nona Tang. Dia datang begitu awal. MU Zong, halo, saya di sini untuk menjadi perawat Anda. Perawat apa, siapa yang meminta perawat? Ya Nona Tang. Hei, apa maksudmu? Apa maksudnya dengan perawat ini? Bukan kamu yang bilang aku harus bertanggung jawab sampai akhir. Tenang. Aku sengaja meminta perawat emas terbaik. Pasti akan merawatmu sampai gemuk dan sehat. Lebih aktif daripada sebelum terluka. Apa Xiao Jinhi terluka? Kamu bisa merawatnya sendiri, aku terluka, kamu tidak bisa merawatku sendiri ya? Kamu mau aku merawatmu sendiri ya? Kamu pikir aku tidak mampu mempekerjakan perawat ya? Apa maksudnya Tuan MU pasti mampu mempekerjakan perawat, tapi kamu tidak mampu mempekerjakanku? Kamu. Aku ada rapat, jika ada sesuatu cari asistenku saja. Hei. MU Zong, apakah perawat ini tetap dipekerjakan? Untuk apa dipekerjakan, siapkan mobil. Undangan yang baru aku lihat bagus. Mengenai daftar tamu pernikahan kalian tentukan saja, tidak perlu tanya aku. Baiklah Nona Bai. Setidaknya kamu harus mencoba gaunnya. Resepsi pernikahan, dia benar-benar akan menikahi Jiting. Gaunnya pilih beberapa saja. Lagi pula ini adikmu yang menikah, bukan aku. Dia menunjukmu sebagai bridesmaid, kamu mau mengabaikannya begitu saja. Aku sebagai kakak tidak bisa menjelaskan. Aku tidak berani mengabaikan Nona Ji kedua selama bertahun-tahun di luar negeri. Berkat keahliannya wajahku sembuh. Apalagi menjadi bridesmaid, dia menikah. Aku harus datang dengan hadiah besar. Baik, aku tidak akan menggoda kamu lagi, tahu kamu baru masuk kerja, ada urusan. Aku datang kali ini, ada dua hal, tidak nyaman dibicarakan di rumah. Apa itu begitu misterius? Ini kamu ingat. Kancing ini yang aku berikan 5 tahun lalu. Ya, aku sudah mencari lama. Ditemukan bahwa itu berasal dari seorang master tailor dari Italia yang membuat setelan jas tangan. Setiap tahun jumlah pakaian yang dipesan darinya terbatas. Orang biasa tidak bisa memintanya. Apakah orang ini sudah ditemukan? Master tailor itu juga tidak tahu nama pembelinya. Tapi orang ini memesan 2 setelan jas lagi darinya. Tanggal pengirimannya bulan depan, kita akan segera melihatnya. Jiting sudah mencari selama 5 tahun dan belum menemukannya. Di Haisheng orang seperti itu sangat jarang. Tidurlah dengan nyenyak. Setelah bangun efek obatnya akan hilang. Waktu itu dia melukai Jiziu untuk menyelamatkanku. Sebelum itu, MU Kichua juga menyamar sebagai orang asing dan mengancamku. Mungkinkah dia juga? Siner. Barusan kamu bilang ada 2 hal yang ingin kamu ceritakan. Apa hal lainnya? Ini tentang Xiao Jinhi. Apa yang terjadi dengan Najing? Ini daftar perawat di panti jompo. Perawat yang kamu bilang sebelumnya, yang menyiksa Xiao Jinhi. Saya sudah mencari tapi dia tiba-tiba menghilang. Apa maksudnya tiba-tiba menghilang? Di daftar perawat panti jompo orang ini tidak ada dan orang lain di rumah sakit juga bilang tidak pernah melihatnya. Maksudmu dia sengaja ditempatkan oleh seseorang? Siner, aku ingin memberitahumu. Xiao Jinhi ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai tertipu lagi. Aku ada rapat siang ini, aku pergi dulu. Masalah panti jompo akan terus saya pantau. Kalau ada perkembangan akan saya beritahu. MU King Chuan, kenapa kamu di sini? Apakah kamu benar-benar akan menikahi Jiting? Kamu ngapain lagi? Aku dengar percakapan kalian di kantor. Kalian akan mengadakan pernikahannya. Apakah kamu begitu tidak sabar untuk menikah dengannya? Ternyata dia pikir aku yang akan menikah dengan Jiting. Ya kalau bukan karena Jimo 5 tahun yang lalu, aku sudah tidak ada dan berkat dia.
Aku bisa kembali ke keluarga baik dan diakui. Lagi pula dia tampan dan baik hati. Kenapa aku tidak boleh menikah dengannya? Apakah kamu mencintainya? Kalau aku bilang mencintai, Jangan kalau-kalau aku ingin mendengar kata hatimu. aku mencintainya, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Bagaimana? Kamu pikir masih ada kesempatan ya? Kalau kamu mau menikah dengannya boleh saja tapi Xiao Jinhi tidak boleh tinggal di sisimu. Ini bukan urusanmu. Aku tidak main-main apa yang dilakukan Xiao Jinhi dulu. Aku sudah mengumpulkan banyak bukti kalau kamu tidak percaya. Aku bisa membuat pertunjukan untukmu, agar kamu bisa melihat wajah aslinya. Apa maksudmu? Kamu masih ingat kecelakaan yang hampir menabrakmu dulu. Siapa yang bisa lupa hal seperti itu? Kabarnya sudah kusebarkan. Supir yang menyebabkan kecelakaan sudah ditangkap. Kalau hal ini benar-benar berhubungan dengannya, dia pasti tidak akan bisa tenang. Kalau hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Kalau tidak mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Kamu bebas memilih siapa yang ingin kamu tinggalkan di sisimu. Aku tidak akan ikut campur. MU sudah berjanji. Bukannya sudah kubilang jangan sembarangan meneleponku. Mereka sudah curiga padaku, tindakanmu hanya akan membuat mereka waspada dan merusak rencanaku. Rencana apa itu kamu tahu tidak kalau Lao Zhang ditangkap oleh orang-orang MU Qingchuan? Bukannya sudah kubilang untuk menghindar dulu. Aku tidak tahu kapan si bodoh ini kembali sendiri. MU Qingchuan menangkap Lao Zhang kalau dia membawanya ke kantor polisi. Kita semua akan hancur. Kalau dia belum dibawa ke kantor polisi berarti dia belum bicara apa-apa. Kamu masih punya waktu, biar aku yang cari cara. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Orang mati tidak bisa bicara. Lao Zhang tidak boleh dibiarkan hidup. Ini perintah Nona Besar. Lao Zhang, jangan salahkan aku. Siapa nona besar yang kamu sebutkan tadi? Kamu salah dengar, aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Lepaskan aku. Beisheng. Lepaskan aku. Ini pasti nona besar di keluargamu ya? Jadi 5 tahun lalu kamu sengaja membuat kecelakaan untuk membunuhku. MU Qingchuan, aku tidak melakukan apa-apa, aku difitnah. Kamu harus percaya padaku, itu dia. Pastinya dia menyuap mereka untuk menjebakku. Sampai sekarang kau masih membela diri Baisheng. Dulu ketika buku catatan dihancurkan kau lolos dari hukuman. Hari ini kau tidak akan bisa lolos lagi. Buku catatan apa? Hahaha, MU Qingchuan. Kau dengar tidak, dia bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan untuknya. Berkorban untuknya tapi dia malah mau menikah dengan orang lain. Kau masih berjuang mati-matian untuknya. Tidakkah kau merasa dirimu sangat konyol? Hahaha. Terlalu berisik Liu buat dia diam. Mengerti Pak MU? MU Qingchuan. Sudah cukup. Beisheng, jika kau mengatakan semua yang kau tahu, demi menghormati kakek, perseteruan kita bisa dihapus. Dihapus? Sudah terlambat. Halo. Mama tolong. Keke. MU Qingchuan, jangan khawatir, Keke ada di sini. Sangat aman. Xiao Jinhi. Hari ini jika kau berani menyentuh rambut Keke, aku akan menggali tanah sedalam 3 meter untuk membalas dendam. Mengapa begitu marah? Kalian yang memaksaku sampai ke titik ini. Jika kalian ingin menyelamatkan putri kesayangan kalian, kalian harus datang ke tempat yang aku tentukan. Ingat, hanya kalian berdua yang boleh datang. Jangan pernah melaporkan ke polisi. Jika aku tahu kalian melapor, yang akan kalian lihat adalah mayat anak ini. Halo. Kalian telah menghancurkan segalanya untukku. Kalian juga tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Baisheng, semua ini sudah direncanakan olehmu dan Xiao Jinhi. Benarkan, termasuk 2 percobaan pembunuhan terhadap Tang Yuan 5 tahun lalu. Kau sangat pintar tapi kau tidak akan menyangka. Dia sudah lama menduga kalian sudah curiga. Hari ini sengaja memainkan sandiwara ini. Untuk mengalihkan perhatian. Memberinya waktu terakhir untuk pergi. Dia tidak akan bisa pergi. Adik kecil, jangan takut. Sebentar lagi ayah dan ibumu akan datang menjemputmu. Aku tidak takut padamu, kau orang jahat. Orang jahat tidak akan berakhir baik. Benarkah kalau begitu hari ini,
Paman akan mengajarimu. Dunia nyata dan buku cerita itu berbeda. Keke. Jangan ada yang bergerak. Baik, kami tidak bergerak. Letakkan pisau itu, jangan sakiti Keke. Tidak menyangka ya Mu King Chuan, kamu benar-benar datang. Demi seorang wanita dan anak. Kamu bisa sebodoh ini. Asal kamu tidak menyakitinya, apapun permintaanmu, aku akan setuju. Baik, aku ingin kamu menyiapkan 10 miliar untukku. Langsung carikan pesawat pribadi untuk membawaku pergi. Baik-baik. Bagus, ada lagi. Aku ingin kamu sekarang berlutut padaku. Apa yang kamu bicarakan? Karena dialah yang mengambil segalanya dariku. Kalau bukan karena dia, Presiden Grup MU seharusnya adalah aku. Apa yang kamu bicarakan ini omong kosong. Kalian belum tahu ya. Nyonya MU yang meninggal di rumah sakit jiwa itu. Dia adalah ibuku yang sebenarnya, Mu King Chuan. Sebetulnya aku harus memanggilmu kakak. Kamu. Benar. Aku adalah putra kedua grup MU. Adik tiri sayahmu. Mu King Chuan, dulu aku adalah anak haram yang dibuang oleh nenekmu yang tua bangka itu. Apa yang terjadi ini? Ibu tiriku memang punya anak haram tapi dia hilang. Bukan dibuang. Omong kosong karena kedatanganku. Baru mengancam posisimu. Jadi nenekmu yang tua bangka itu membuangku. Hingga 10 tahun lalu aku baru ditemukan kembali oleh ibuku. 10 tahun lalu. Tang Yuan. Aku untuk merebut kembali segalanya. 10 tahun lalu aku memilih untuk putus denganmu dengan tega. Adalah untuk menikah ke keluarga Gu dan membangun kekuatanku sedikit demi sedikit. Kamu putus denganku karena alasan ini. Benar. Semua ini adalah hayalanmu sendiri. Kalau dulu kamu kembali ke keluarga MU dengan terang-terangan, keluarga MU mana mungkin tidak punya tempat untukmu. Yang paling tidak kusukai adalah sikap sombongmu ini. Tulangmu keras ya. Jangan sentuh dia, aku yang akan berlutut. Bisakah kau melepaskan Keke? Bagaimana mungkin aku ingin kau membungkuk 100 kali untukku? Kamu. Setiap suara harus terdengar keras. Dan terlihat darahnya. Hahaha. Baiklah. Aku akan membungkuk. Mu King Chuan, jangan-jangan. Tusukan ini adalah hutang keluargamu padaku. Xiao Jinhi, apakah kau gila? Dia tidak pernah menyakitimu. Nyawamu bahkan kami yang selamatkan. Mengapa kau melakukan ini? Mu King Chuan. Kau tahu di mana kekalahanmu. Kau kalah karena tidak seharusnya jatuh cinta pada wanita ini. Xiao Jinhi, aku katakan padamu aku belum kalah. Yang kalah adalah kalian. Masih berani keras kepala, baiklah. Aku akan mengirim kalian bertiga ke neraka. Jangan. Mu King Chuan, polisi sudah datang, kau akan baik-baik saja, tahannya. Kau baik-baik saja. Jiting, tolong dia, tolong dia, tolong dia. Yuan. Aku sangat menyesal atas kejadian tahun itu. Menyesal tidak bisa lebih baik padamu. Lebih baik lagi membuatmu menderita begitu banyak. Jangan bicara lagi, dokter akan segera datang. Yuan, sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. 5 tahun bersamamu. Aku sangat bahagia, benar-benar bahagia. Aku juga belum pernah mengatakannya padamu. 5 tahun itu adalah masa terbaikku, Jiting. Yuan, sekarang aku serahkan padamu. Dokter akan segera datang. Kau harus baik-baik padanya. Mu King Chuan. Nontang, ini wasiat yang Mu King Chuan titipkan padamu. Semua asetnya sudah dipindahkan ke namamu. Bagaimana bisa 5 tahun lalu? 5 tahun lalu sudah dibuat. Mu King Chuan bilang. Jika terjadi sesuatu padanya, uang ini setidaknya bisa menjamin. Nontang tidak perlu khawatir untuk sisa hidupmu. Kamu bilang apa? 5 tahun lalu Pak Mu menemukan bahwa Bai Sheng dan Nyonya Mu secara diam-diam bekerja sama menyalahgunakan uang grup MU. Mendirikan kasino ilegal dan rentenir.
untuk menyelidiki kebenaran dan mendapatkan buku catatan transaksi. Jadi hanya bisa menikahi keluarga baik untuk melindungimu dari keterlibatan Pakmu. Hanya bisa melindungimu dengan cara putus hubungan. Bagaimana mungkin? Nona Tang selama ini. Pak MU hanya mencintaimu satu-satunya, hanya saja cintanya ini sama sekali tidak berani diungkapkan sampai dia bisa mengatakannya. Kamu sudah tidak ada di sisinya lagi. Ternyata di hatinya selalu ada aku. Selalu memikirkan aku tapi aku baru tahu sampai hari ini. Tuhan, aku mohon jangan bawa dia pergi. Aku rela memberikan segalanya untuk membuatnya bangun.